Surat Yusuf itu manusia terganteng di dunia. Suratnya surat yang ke-12, ayat juznya At-Tsaniyah 12 bulan, ayatnya yang ke-11 yang ada bacaannya Ismam. Ya. Belajar tahsinul Quran. Ayatnya ayat 11 surat Yusuf. Dicari juznya dulu. Juz 12 surat yang ke-12 bulan, ayatnya 11. Diawali dengan qalu ya abana malakala ta'mun, ta'manna dibaca akusma. Baca. Tidak ada satupun manusia dilahirkan di muka bumi yang alim kecuali para nabi, para rasul, ilmunya ilmu laduni. Sedangkan kita semuanya ini ilmunya ilmu kasbi atau kasab, harus belajar. Kita awali dengan umur kitab surat Al-Fatihah. Itu kamiya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi wa litafil bala wa liqadil hajat wa linailil maksud. Saya ulillah al-Fatihah. Ihdinash shiratal
basyiran wa nadhiran. Basyir itu memberikan kabar gembira terhadap umatnya di dalam melaksanakan amaliyah, itu namanya basyir. Nabi itu memberikan ultimatum terhadap umatnya yang tidak melakukan kebaikan. Di dalam belajar Al-Quran ada dua hadis. Satu yang bersifat tabsyir, menggembirakan, dengan bahasa Rasul, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Fa innahu, karena bacaan Al-Quran itu yakti akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, memberikan pertolongan atau memberikan syafaat li ashabihi, terhadap orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Itu hadis tafsir. Sedangkan hadis yang bermotif tahdzir di bidang membaca Al-Quran itu, Rasulullah bersabda, kam min qari'in, kam, banyak, min qari'in, orang yang membaca Al-Quran, banyak orang yang membaca Al-Quran, wal Qur'anu yal'an, Al-Quran tidak memberikan pertolongan, malah Al-Qurannya itu marah. Kenapa? Tidak dikaji dengan sesungguhnya, tidak dipelajari dengan ilmu pengetahuan membaca. Maka malam ini kita latihan belajar membaca ismam, ismam. Yang kemarin imalah itu hanya di dalam surat Hud ayat 41 kalau nggak salah. Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk naik baterainya dengan mengawali dengan bismillah. Bismillahi majrai majrai majroha majrai majrai majraiha wa mursal. Itu imalah, harus diketahui itu imalah ya. Imalah itu membaca harokat fathah, membaca harokat fathah, biasanya harokat fathah kan A, tapi dimiringkan atau digabung, dicampur, bahasanya dimiringkan dengan harokat kasroh. Jadi fathah dicampur kasroh atau dimiringkan ke arah kasroh, itu namanya imalah. Qala kabuha bismillahi majrai 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 majrai. Rahan bawahnya agak mencong ke kiri, majrai majrai majrai. Itu namanya imalah. Nah, sekarang isman, isman, isman itu bahasa yang paling gampang dipaham, itu menampakkan harokat dhammah, menampakkan harokat dhammah. Itu harokat dhammah, kemudian harokat dhammah itu dilempar atau dibuang dengan isyarah bibir atau dengan bibir, sehingga bibirnya agak moncong, la ta'mun mun la ta'mun, bibirnya agak moncong karena membuang dhammah dengan isyarat bibir. Jadi yang aslinya
La takmanna, takmanna dibaca fathah, mimnya karena itu bacaan ismam, jadi menampakkan humma itu melempar dengan isyarat bibir, itu bahasanya ismam. Paling aneh, paling luar biasa, paling hebat di dalam Al-Quran itu bacaan satu namanya imalah, yang kedua namanya ismam. Itu kelihatannya aneh, maka harus dikaji. Ayo dikaji bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana, ya abana malaka la ta'munna. Di situ mana? Di situ fathah. Jadi kalau maka di bawah la ta'manna di situ ada tulisan kecil di bawahnya. Ya, namanya ismam. Ismam. Ismam itu menampakkan harokat dumma, melempar dengan isyarat bibir. Ditampakkan harokat dummanya tapi dilempar menjadi la ta'mun, bibirnya agak moncong ke depan. La ta'mun, ya. La ta'munna ala Yusuf. La ta'munna ala Yusuf. Ala Yusuf wa inna lahu la nasihun. Ala Yusuf wa inna lahu nasihun. Benar ya? La nasihun ya? Nasihun. Hah? Yes. Ya benar. Arsilhu ma'ana wa dayyarta wa
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Ya, dari hutan, dari hutannya tadi kurang jelas. Mulai dari asil, dari alam.
Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Berkata Yakub, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayo belajar. Belajarannya adalah kisah. Kisah itu sejarah. Vaksinnya adalah bacaan Ismail. Dibacakan oleh Mas Mukhlisin, sekaligus memberikan ikhbar kepada warga barangkali punya hajat nyari yang baca Quran, ya carilah Mas Mukhlisin, suaranya bagus, tajwidnya bagus, daripada nyari yang lain gitu. Toh termasuk warga kita, tetangga kita, dia sudah menjadi warga RW 02, kontraknya di depan masjid. Tapi yang akan saya pesan, kalau sering-sering ada, biar nanti dikumpulkan dengan sahabat Bilal Yusuf. Ya, itu. Ayo belajar kisah sejarah. Nabi Yusuf itu bapaknya namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub bapaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, ngkongnya Nabi, luar biasa. Itu Nabi Yusuf. Karena dia adalah salah satu putra Nabi Yakub yang ke-11. Putranya 12, termasuk Bunyamin adik. Karena data-data irhasan linubuwati irhas. Jadi sebelum jadi nabi, sebelum diangkat jadi nabi, itu ada tanda-tanda irhas. Irhas itu tanda-tanda menuju ke arah kenabian. Jadi keanehan-keanehan. Keanehan-keanehan itu ditampakkan oleh Allah melalui mimpi. Mimpinya itu disampaikan kepada Nabi Yakub sebagai orang tua. Ayanda, aku semalam mimpi ini aro ahada asyara kaukaban. Aku mimpi Ayanda ada 11 bintang-bintang yang gemerlapan, kaukab namanya.
Jadi di langit itu ada yang namanya nujum. Nujum itu bintang-bintang kecil itu namanya nujum. Sehingga Al-Quran ada surat An-Najm, nujum namanya, bintang. Itu tidak terhitung banyaknya. Di atas bintang ada kaukab yang oleh orang barat disebut 12 bintang planet yang terbesar di langit. Itu kaukab. Wasyamsa wal qamara, di langit ada matahari dan di langit pula ada bulan. Aku mimpi ayanda 11 kaukab bintang-bintang yang besar, kemudian matahari dan bulan sujud tunduk di pangkuanku. Ada nggak orang yang mimpi bulannya duduk, bulannya di pangku? Ada nggak? Ada. Nah, itu namanya iras. Iras. Pernah ditanyakan sama Mas Suhaimi, pada saat Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, istri perdana Abdul Aziz, Menteri Abdul Aziz, kaya, cantik, pakaian yang model sekarang, pakaiannya tipis sehingga badannya terbayang, menggoda Nabi Yusuf. Setelah akan terjadi wahammat bihi wahamma biha, ternyata seandainya tidak ada burhan di dalam Al-Quran itu, di dalam fasir itu adalah penjelmaan daripada irhas. Seandainya Nabi Yusuf tidak diberi irhas oleh Allah, data-data kenabian, pasti dia akan terjerumus, tertarik, terkecoh mengikuti rayuan Zulaikha. Setelah ketahui, terlihat, bahasa sekarang tertangkap oleh suaminya, yaitu Perdana Menteri Abdul Aziz. Setelah Nabi Yusuf nyari jalan mau menghindar, setelah ada burhan dan irhas, membuka pintu karena pintunya itu dikunci, jadi ditarik agak kencang sehingga pintunya terbuka. Di depan pintu Sayyidaha Ladalba, kalau di dalam Al-Quran Sayyidaha. Setelah pintunya terbuka, ternyata Perdana Menteri di depan pintu. Zulaikhanya berargumentasi untuk menutupi kesalahannya dia karena tidak berhasil, maka dia berargumentasi laporan. Wahai
wahai baginda, wahai ayah, wahai suamiku. Panggilannya bagaimana hukumnya kalau anak buah ini mau bahasa kasarannya itu ya kayak si Sambu gitu ya, kayak si Sambu gitu. Mau memperkaos gitu bahasanya. Ternyata karena Yusuf itu data-data nabinya sudah kelihatan, sehingga ada bayi bahasa kasarannya. Anak yang masih di dalam ayunan itu bisa ngomong. Anak yang ada di ayunan, karena Siti Zulaikha itu nggak punya anak, sehingga suka mengambil anak orang. Namanya tabani, adopsi. Di ayunan ngomong. Ada nggak kira-kira bayi ngomong? Ada nggak? Nah itu masuk kategori irhas. Irhasot lingku wati Yusuf. Jadi masuk data-data irhas kenabiannya Nabi Yusuf. Argumentasi si bayi, Baduka yang mulia, jika gamisnya, baju kurungnya Yusuf itu sobek dari depannya sobek, berarti yang salah Yusuf. Zulaikha benar. Jika wa in kana qamisuhu qudda min qubuli, jika baju gamisnya Nabi Yusuf itu sobek belakang, dari belakang, maka Yusuflah yang benar, Zulaikhanya yang salah. Setelah dijawab oleh si bayi itu, Nabi Yusuf dinyatakan benar. Dia mengaku milih salah. Aku yang salah Baduka. Aku lebih baik kau penjara, minta di penjara untuk melindungi ibu asuh Zulaikha. Sekalipun demikian, yang namanya bangkai, sekalipun itu ditutup rapat, disembunyikan, pasti tercium. Itu pasti tercium. Maka terciumlah oleh wanita-wanita Mesir. Ramelah itu, kayak ceritanya istrinya Sambil, kan begitu. Semua orang dengar. Maka Zulaikha dalam hatinya, ayo minum ini didoain juga. Ini baju ini didoain bawa pulang biar sembuh. Bismillah, kita akan Bismillah. Allah Akbar. Ya boleh. Kembali.
rasanya lompat serasa celok, apalagi dipakai susu. Saya pernah, saya ngalami jadi pernah sakit. Oleh pakti saya, kakaknya ibu, saya masih ahli hikmah, ngambil 7 paku 7, ya. Terus tulis di papan itu. Setiap satu huruf itu dipaku. Dengan membaca satu ayat. Satu ayat terus kayak terasa, kayak magic gitu, terus sampai 7 kali. Habis itu sembuh, hilang, rasanya hilang. Terus nggak kambuh-kambuh. Terakhir kemarin itu 3 bulan yang lalu itu di bawah koklek, tinggal dikit itu tajam. Kalau dibuat makan itu, yang makanan yang keras itu kena gigi, giginya jadi sakit karena kena saraf. Tidak mau dibawa oleh anak saya ke dokter gigi di Hermina, dicabut, mau tidak mau sisa giginya harus tidak kiri kanan. Alhamdulillah. Itu cerita sakit gigi. Baik, kita lanjut. Jadi sejarah itu benar adanya, apalagi termuat, tertulis, tercakup, tertulis di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang aneh yang berkaitan dengan sejarah Nabi, itu adalah irhas, namanya irhas. Irhasol linubuat, menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi itu menjadi tanda-tanda bukti bahwa Yusuflah akan menjadi nabi. Itu maksudnya, walaupun masih dalam posisi istilahnya itu masih kecil bahasa kita, ya. Nah, itu. Akhirnya Nabi Yusuf milih di penjara lah. Ya tertium juga. Sehingga istri-istri Perdana Menteri di kerajaan Mesir dikumpulin semua, disuruh motong-motong cabai, motong-motong bawang, motong-motong yang kira-kira pakai pisau. Nabi Yusuf suruh keluar. Yusuf, tolong itu tamu-tamu itu dihormati. Suruh keluar, alasannya menghormati. Tolong dikasih penghargaan, penghormatan itu tamu-tamu ibu. Nabi Yusuf nampak di hadapan nisa, wanita-wanita Mesir pada melotot, motong-motong cabai, motong-motong bawang. Yang dipotong bukan bawangnya, bukan cabainya, tapi tangan. Tidak terasa. Itu namanya irhas. Sehingga wanita-wanita Mesir, oh ini bukan manusia, in huwa illa malakun karim, ini malaikat ini. Saking gantengnya Nabi Yusuf.
pantas itu animo masyarakat kita ini kalau nuju bulanan atau 4 bulanan gitu baca surat Yusuf dan surat Maryam itu larinya ke sana. Harapannya apa? Kalau lahir laki-laki supaya gantengnya seperti Nabi Yusuf, kalau lahir perempuan seperti Sayyidatina Maryam. Itu maksudnya bagus. Ya, karena waktu akan dilanjut pada putaran yang akan datang. Insya Allah. Dan Nabi Yusuf itu bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Alhamdulillah. Walaupun sedikit kita ambil hikmahnya. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabat Rasulillah. Amin. Allahumma ya Allah nafi ulumana. Beri kami ya Allah ilmu yang manfaat. Barik hayatana. Beri kami ya Allah hidup dan kehidupan yang berkah. Fa'ausi arzaqana. Beri kami ya Allah rezeki yang luas, rezeki yang banyak, upaya dan usaha yang lapang dan gampang. Waktu mana di husnul khotimah, akhiri hidup dan kehidupan kami ya Allah dengan predikat husnul khotimah di kaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih dan mohon maaf bila taufiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang diajarkan guru kita, Kiai Haji Mujahid Alim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu bermanfaat kepada semuanya. Mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.